Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kaifa halukum? Sabahul khair. Anak-anakku kelas 6A ikhwan dan 6B akhwat. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada mata pelajaran fikih. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada bab yang kedua. Jadi untuk pemberitahuan aja, untuk bab pertama Ustadz percepat saja. Kemarin alhamdulillah sudah selesai. Jika ada yang ingin ditanyakan tentang bab zakat, silahkan kalian tanyakan ke Ustadz. Jadi untuk kita sini sudah telat ya jadinya. Karena pandemi, Ustadznya harusnya untuk setelah PTS kita sudah harus masuk ke bab haji karena masih ada karena bab haji ini sama dengan bab zakat nih, segini banyaknya nih pengertian. Nah segini nih kita yang harus kita bahas, segini banyak. Jadi kalau memungkinkan setelah ibadah haji ini ada umroh, kalian bisa lihat. Jadi memang bab fikih itu sedikit, cuma ada tiga, satu semester itu cuma ada tiga, tapi banyak banget ya. Jadi ibadah zakat, haji, umroh itu ada di bab semester satu. Jadi yang ingin bertanya tentang materi zakat silahkan tanya saja, boleh lewat telepon atau voice note. Oke. Jadi Ustadz anggap pembahasan zakat itu sudah selesai karena bab zakat itu harusnya sudah selesai sebelum PTS. Oke, kita akan kebut coba ya bab haji karena kita akan memasuki pas itu November akhir. November akhir kita sudah pas. Sekarang udah masuk Oktober ya. Jadi waktu kita cuma ada 2 bulan, 4 kali pertemuan. 8 kali pertemuan. Semoga tidak ada libur-libur lagi ya. Hari Selasa insya Allah semoga tidak ada libur karena Ustadz pengennya ini masuk terus dan selesai. Karena kalau ini udah selesai, belum selesai karena masih ada satu bab lagi. Semoga Allah memudahkan waktu kita, jadi bisa membahas setelah bab haji ini ada bab umroh. Anak-anakku kelas 6A dan 6B kita masuk ke yaitu apa aja yang akan kita bahas pada bab haji ini. Ada pengertian, ada sejarah, ada keutamaan, ada manfaat, ada hukum haji, syarat wajib haji, mikot, apa itu mikot? Nanti akan dijelaskan. Rukun haji, langkah-langkah haji, itunya apa namanya urutannya, kewajiban haji, dan terakhir hukum orang yang meninggalkan rukun. Ini rukun ini dan kewajiban apa orang hukumnya apa. Oke. Kita langsung masuk yang pertama. Pengertian haji adalah berziarah. Jadi intinya di sini berziarah atau berkunjung ke kota Mekah dengan niat beribadah pada waktu yang ditentukan. Jadi di sini ada tiga kata kunci. Ada tiga kata kunci. Yang pertama berziarah ke kota Mekah. Kalau berziarah ke kota Madinah namanya haji bukan? Bukan. Jadi hanya ke kota Mekah, yaitu khususnya di Ka'bah itu ada di kota Mekah karena sebagian semua ibadah haji dilakukan di kota Mekah. Yang kedua kata kuncinya dengan niat beribadah. Ada orang yang berziarah ke kota Mekah tapi tidak niat beribadah. Ada yang cuma jadi turis, contoh ya. Ada yang jadi pedagang. Wah, saya mau kerja di sono saya mau berdagang di Mekah. Ada yang bekerja di sono ya, di sana ada pekerjaan ya, tapi bukan niat beribadah, maka itu tidak dinamakan haji. Ini kata kunci yang pertama, di kota Mekah, berziarah di kota Mekah, kalian harus pahami ya. Ada orang haji yang tapi tidak di Mekah, ada. Nah, orang-orang seperti itu tidak Allah ganjar sebagai pahala ya. Dengan niat beribadah, yang kedua harus niat ikhlas karena beribadah kepada Allah, dan yang ketiga kata kuncinya pada waktu yang ditentukan. Kapan waktu yang ditentukan? Yaitu bulan-bulan Zulqa'dah, Zulhijjah ya. Di situ
maka itu waktu yang ditentukan. Kalau boleh nggak usah haji di bulan Muharram, di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban. Bukan haji namanya, umroh itu namanya. Karena haji itu kata Allah ashhurum ma'lumat, pada bulan-bulan yang ditentukan. Oke, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu waktu-waktu yang ditentukan untuk haji. Karena itu sudah ketentuan dari Allah dan Rasulnya. Jadi 3 kata kunci: berziarah ke kota Mekah dengan niat beribadah. Yang kedua, pada waktu yang ditentukan. Jadi waktunya khusus, tidak sembarang. Pada 3, saya mau pilih selain bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah lah, nggak bisa. Ya, itu namanya umroh. Oke. Selanjutnya, sejarah ibadah haji, yaitu ibadah haji sudah ada ketika pada zaman Nabi Ibrahim. Nah, perlu kalian ketahui, yang membangun Ka'bah jadi pada zaman dahulu Ka'bah itu sudah ada pada zaman Nabi Adam. Nabi Adam itu adalah manusia yang Allah perintahkan untuk membangun Ka'bah. Wallahu ta'ala alam bangunannya seperti apa, mungkin seperti karang atau bukan. Tapi ketika sudah sampai pada zaman Nabi Nuh, kalian ingat ada banjir bandang yang menghancurkan seluruh muka bumi. Bahkan Ka'bah pun ikut rusak. Jadi ketika itu banjir itu menghantam Ka'bah. Lalu Allah perintahkan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim dengan Nabi Nuh itu beda zaman ya. Sudah sekitar berapa ratus tahun setelahnya. Saya tidak tahu berapa jaraknya antara Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim. Datanglah Nabi Ibrahim beserta dengan Nabi Ismail. Allah perintahkan kedua nabi ini untuk membangun Ka'bah. Jadi ibadah haji sudah ada ketika pada zaman Nabi Ibrahim. Bahkan sebagian besar amaliyah itu urutan ibadah haji dalam ini, ibadah haji adalah dari kejadian keluarga Nabi Ibrahim. Contoh ya, sa'i. Ada salah satu ibadah di dalam haji itu sa'i namanya. Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Itu adalah kejadian ketika, kalian ketahui ya, ketika Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya, yaitu ibunya Nabi Ismail, Hajar, di sebuah lembah di kota Mekah. Dulu belum ada namanya kota Mekah. Di situ sepi, di situ hanya ada gurun pasir ketika itu. Nah, Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya Nabi Ismail berdua saja tanpa ada perbekalan. Seiring berjalannya waktu, Nabi Ismail haus, dan karena Nabi Ismail adalah seorang bayi, masih bayi waktu itu, hanya bisa menangis. Ibunya tatkala itu, Hajar, ingin mencari air. Beliau melihat ada di satu bukit itu seperti terdapat air. Lalu beliau lari ke Bukit Sofa. Bukitnya namanya Sofa. Ketika didatangi, air tersebut tidak ada. Lalu ketika Hajar mencari-cari lagi, ternyata Hajar seperti melihat air di Bukit Marwah. Lalu Hajar lari kecil untuk mencari air ke Bukit Marwah. Seperti itu bolak-balik sampai 7 kali. Makanya itu adalah salah satu ibadah di dalam ibadah haji, yaitu dari keluarga Nabi Ibrahim. Salah satu lagi contoh yaitu menyembelih hewan udhiyah. Makanya Idul Adha cuma ada di
bulan Dzulhijjah, yaitu pada bulan-bulan haji ya. Nah, ketika itu tahu kan ceritanya ya, Nabi Ibrahim ketika diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail, Allah gantikan Nabi Ismail dengan domba yang sangat besar. Itu adalah sejarah, yaitu sebagian besar amalia dalam ibadah haji adalah dari kejadian keluarga Nabi Ibrahim alaihis salam. Keutamaan haji, ada nggak sih Ustadz fadilah atau keutamaan dari kita melaksanakan ibadah haji? Yang pertama, dosanya akan diampuni seperti bayi yang baru saja dilahirkan oleh ibunya. Ini terdapat di dalam hadis al-hajju, haji yang benar-benar haji yang mabrur, tidak ada pahala ketika selesai melaksanakan ibadah haji kecuali dosanya akan diampuni seperti bayi yang baru saja dilahirkan oleh ibunya. Kira-kira bayi yang baru dilahirkan ibunya sudah memiliki dosa belum? Belum ya. Nah, seperti itu. Jadi memang ada haji yang tidak lengkap Ustaz. Ada hajinya kurang sungguh-sungguh, hajinya main-main, hajinya melakukan maksiat. Nah, nanti akan kita bahas seperti apa itu haji yang melakukan maksiat, seperti apa dan seperti apa. Yang kedua, surga adalah balasan bagi haji mabrur. Kata Rasulullah, haji mabrur tidak ada balasan. Yang kedua, ini kan tadi yang pertama, dosanya diampuni seperti bayi yang baru saja dilahirkan. Yang kedua, haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Ya. Tapi hajinya harus benar-benar ya. Yang ketiga, haji mabrur ada amalan yang setara jihad di jalan Allah. Jadi sama saja dengan jihad di jalan Allah, karena sulitnya dan susahnya dan capeknya ini haji. Ibadah haji adalah amalan yang lumayan, memang capek, perlu stamina, perlu uang dan lain sebagainya. Jadi yang mau haji harus butuh kesungguhan yang tinggi. Jadi jangan setengah-setengah. Kalau mau haji benar-benar, karena butuh kekuatan, butuh fisik yang kuat, karena memang capek. Ibadah yang paling capek itu adalah haji, karena harus tawaf, karena harus sa'i, karena harus menginap di Mina, di Musdalifah dan lain sebagainya. Itu adalah keutamaan haji. Kalian bisa buka di buku ya. Untuk yang sejarah boleh kalian tulis, karena di buku mungkin ada, karena Ustadz ambil dari buku juga sih. Ya. Di halaman 36 juga ada itu keutamaan sampai 38 ada. Selanjutnya yang terakhir yaitu manfaat haji. Kalian tinggal di stabilo. Tadi yang keutamaan jangan lupa di stabilo. Ya, yang pertama mengingatkan kita pada perjalanan hidup Nabi Ibrahim. Jadi setelah kita mengetahui ibadah haji dan mengamalkannya, ternyata kita tahu loh, kita perjalanan hidup Nabi Ibrahim itu seperti apa. Beratnya menjadi Nabi Ibrahim itu seperti apa. Beratnya menjadi istrinya Hajar seperti apa. Lari-lari kecil di padang pasir yang panas seperti itu ya. Kita akan mengingat, atau kita akan terbayang bagaimana perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, menunjukkan kesatuan kaum muslimin ya, karena pada ibadah haji sajalah kaum muslimin itu seperti segerombolan orang-orang putih yang kuat dan padu. Jadi ketika kaum muslimin itu berkumpul di kota Mekah atau mungkin di Ka'bah, di Masjidil Haram dengan pakaian putih, orang-orang kafir pun akan takut karena kesatuan kaum muslimin. Kalau orang sholat kan di masjid masing-masing, kalau orang puasa ya nggak ditampakkan. Hanya ibadah hajilah yang salah satu-satunya ibadah yang tampak itu yang terlihat ya oleh orang lain, itu terlihat orang memakai pakaian ihram putih-putih ya.
Jadi kesatuan kaum muslimin adalah ditunjukkan pada musim haji. Yang ketiga, ibadah haji adalah salah satu kesempatan manusia meninggalkan hal-hal yang berbau kemaksiatan. Karena ibadah haji dilarang ya, sama sekali itu dilarang melakukan kemaksiatan. Karena kalau melakukan kemaksiatan nanti pahala hajinya berkurang. Jadi ibadah haji adalah kesempatan manusia untuk meninggalkan kemaksiatan. Kalau di hari-hari yang lain, saya susah meninggalkan kemaksiatan, maka pada ibadah haji itu kesempatan kita meninggalkan semua kemaksiatan, benar-benar menghambakan atau mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menghilangkan sifat dan perasaan sombong pada diri manusia. Ya, karena pada saat kita melaksanakan haji, tidak ada lagi tuh baju yang mahal, baju yang murah, apalagi kita naik mobil, kita punya rumah, kan tidak ada yang terlihat di situ. Semua pakaian kemewahan semuanya ditinggalkan dan kita hanya memakai kain ihram. Begitupun wanita, semuanya dilarang menggunakan perhiasan. Semuanya meninggalkan perhiasan dunia dan menghambakan diri dan merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tidak akan tahu. Kamu kalau pergi ke Mekah dan melaksanakan ibadah haji, kamu tidak akan tahu oh ini orang kaya, oh ini orang miskin, gak akan tahu karena semuanya pada meninggalkan kemewahan dunia. Yang terakhir, melatih manusia berakhlak yang mulia setelah ditunaikannya ibadah haji. Jadi orang yang melaksanakan ibadah haji itu harusnya semakin akhlaknya mulia, jangan kembali lagi ke kebiasaan lama. Itu namanya tidak haji mabrur namanya. Haji mabrur adalah haji yang ketika setelah berhaji itu ada perubahan di dalam dirinya. Contoh, dulunya melakukan pencurian, contoh aja, melakukan pencurian. Setelah ibadah haji dia berubah karena takut akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam dirinya sudah berubah, meninggalkan kemaksiatan yang sudah kemarin, lalu membuka lembaran baru setelah ibadah haji. Itu yang namanya haji mabrur. Seperti itu saja. Jikalau ada yang ditanyakan, silakan tanyakan pada Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.